Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Gemini, khusus untuk karir dan kesehatan dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Februari 2021. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% sesuai dengan energi kamu secara personal ya. Sebelumnya saya minta maaf juga untuk Gemini, juga zodiak yang lain. Untuk beberapa minggu yang lalu saya tidak ada rilis untuk ramalan karir ya, berhubung kondisi kesehatan saya kurang bisa diajak kerja sama gitu. Ya, semoga teman-teman sekalian bisa memaklumi keadaan itu, dan mudah-mudahan kedepannya semakin konsisten lagi ya, dan mudah-mudahan ini yang terpenting bermanfaat untuk kalian. Oke, untuk Gemini ada The High Priestess, Queen of Wands, Two of Swords, Five of Pentacles, Three of Cups, Eight of Cups, Justice. Wow. Ya, di minggu ini sepertinya Gemini memiliki perasaan atau situasi emosional yang lagi down ya, lagi gak seimbang. Emosi kamu seperti di blok nih. Ini bisa karena masalah keuangan. Sepertinya pertemanan kamu atau komunitas di mana kamu berada kurang membuat kamu bahagia ya di minggu ini. Ada kekecewaan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perasaan kamu ya. Ada Queen of Wands ini, bisa jadi ya kamu di kalangan kamu populer, atraktif, dianggap bisa independen gitu. Jadi ini membuat orang-orang di sekitar kamu cukup ini ya, menggosipi kamu ya. Saya lihat di sini ada gosip, ini yang membuat kamu nggak suka ya. Ini bisa jadi di lingkungan pekerjaan atau lingkungan keluarga ya. Terkadang ini membuat emosi kamu nggak stabil ya, kamu jadi mudah sensitifan, jadi berpikir negatif ya kan ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya energi kamu terblok ya, ide kreativitasnya kurang di minggu ini. Jadi ketika kamu diharapkan bisa memberikan ide atau saran-saran untuk untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ya, terkhusus kalau misalnya ada nih perkumpulan atau komunitas kamu di mana kamu berada gitu, diharapkan ada di sini sumbangsih kamu ya, saran atau masukan dari kamu gitu. Tapi sepertinya kamu kurang ide di minggu ini. Nah, ini dipengaruhi oleh energi yang gak seimbang ya. Ya, lagi ini nih, terblok dia kreativitasnya ya. Ini bisa jadi karena kurang informasi ataupun karena situasi keuangan atau pekerjaan kamu yang tidak sesuai seperti ekspektasi kamu ya. Penting bagi Gemini sepertinya di minggu ini untuk lebih menenangkan diri dulu gitu ya, terkoneksi dengan spiritual kamu dengan berdoa atau bermeditasi ya. Mungkin kamu akan memperoleh pencerahan di sini, karena sebenarnya ketika kamu menghadapi masalah ya, ada blok ya, ada energi yang terblok di sini ya. Hanya kamu yang tahu bagaimana menyelesaikannya ya. The High Priestess ini menunjukkan bahwa jawaban-jawaban tidak akan bisa kamu temukan untuk setiap permasalahan yang kamu hadapi lewat orang lain ya. Kalau kamu misalnya berusaha mencari jawaban itu dari teman-teman kamu gitu ya, pas chatting, sharing, ketemuan gitu, nggak dapat juga itu ya. Jawaban yang kamu butuhkan itu ada di dalam diri kamu sendiri, dan kapan saatnya kamu bisa mendapatkan itu ya, ketika posisi atau situasi emosional kamu tenang. Bagaimana supaya situasi emosional kamu tenang ya? Kamu bermeditasi, berdoa gitu ya. Oke, ada Justice, dan in the end of this week saya ngelihat kamu pada akhirnya bisa menyeimbangkan energi kamu ya. Kamu bisa berpikir yang rasional. Tadinya ini kalut gitu, ada kekhawatiran yang luar biasa, nggak tahu harus berbuat dari mana ya, nggak tahu harus bertindak dari mana, apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah keuangan kamu ya.
Tapi pada akhirnya kamu bisa di sini berpikir dengan jernih. Ya, dengan adanya doa, meditasi, mendekatkan diri sama Tuhan gitu ya. Meminta tuntunan atau arahannya di sini juga ada. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada Nine of Cups. Ya, ini adalah kebahagiaan yang kamu impikan ya. Ini adalah impian kamu. Ada situasi emosional yang stabil, hati damai, ya, hidup yang stabil, nggak berkekurangan. Ya, ada Knight of Pentacles nih. Ya, tapi kalau kamu mau hidup yang stabil atau nyaman, ya harus ada kerja keras kan gitu ya. Nggak cukup ada kerja keras, tapi di sini harus ada kesabaran. Ya, harus ada juga rasa tanggung jawab ya, dan juga belajar gitu ya. Gunakan pengetahuan kamu ya untuk mengatasi setiap beban pekerjaan ataupun kalau kamu dihadapkan pada persoalan. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya untuk game ini. Untuk game ini dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Februari 2022. Oke, untuk the High Priestess-nya, Queen of Wands-nya ada the Empress, ya ada Six of Pentacles, Five of Wands, Ten of Swords, Ace of Pentacles, dan juga ada Ten of Cups, ya. Dengan kamu berdoa atau kamu berpasrah atau meminta tuntunan dari semesta, dari Tuhan ya, kamu terkoneksi dengan jiwa kamu, dengan intuisi kamu, semakin tenang di sini. Kamu harus menenangkan diri dulu di sini ya. Maka kamu akan memperoleh jawaban. Ini ada Six of Pentacles nih, pertolongan, jalan keluar. Kamu bisa jadi pada saat kamu dalam situasi yang tenang, kamu jadi bisa berpikir jernih, terus terang gitu ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan gitu. Kamu bisa menyelesaikan masalah keuangan kamu. Karena di sini saya melihat ada beberapa di antara kamu kehilangan pekerjaan ini sepertinya ya. Ada hal-hal yang menyabotase kamu ya. Energi kamu terblok ya di bidang, di lingkungan kerja, ataupun bisa jadi situasi finansial kamu yang sepertinya nggak bisa membuat kamu bergerak kemana-mana gitu ya. Susah dia kalau kita nggak punya apa-apa ya kan, mikir pun nggak bisa pikir jernih gitu ya kan, bawaannya emosional gitu ya. Kadang kita mau jadi terdiam, terpaku gitu, nggak berbuat apa-apa, jadi bingung kan, harus mau cari solusi dari mana ya, mau ngapa-ngapain juga nggak bisa ya kan. Tapi di sini kamu saya ngelihat sepertinya kamu tahu apa ya yang harus kamu lakukan. Sepertinya ada tuntunan nih yang mengarahkanmu di sini ya, sehingga ini membukakan hati dan pikiran kamu, ketemu dengan beberapa orang. Bisa jadi ini komunitas kamu di sini ya. Ada juga ini beberapa orang teman-teman kamu atau keluarga di sini. Pada akhirnya memberikan info ya, atau memberikan saran masukan yang erat ini kaitannya dengan rezeki, tawaran ya, jalan keluar nih untuk penyelesaian kondisi kesulitan atau masalah yang kamu hadapi di sini. Ya, jadi di satu sisi ini untuk Three of Cups-nya ini bisa gosip-gosip juga gitu ya. Ya, bisa jadi ada hal-hal omongan orang ya yang tidak kamu sukai juga gitu ya. Tapi di satu sisi orang-orang terdekat kamu juga di sini yang memberikan jalan keluar atau seperti pintu rezeki nih bagi kamu ya. Ini Ace of Pentacles ini bisa promosi, pintu rezeki, tawaran, kesempatan baik ini untuk bisa kamu ambil keluar dari masalah keuangan ya. Ya, untuk Ace of Cups ya. Dan ya ini berputar gitu ya kan. Ya, ada di sini konflik antara kamu dengan orang di sekitar kamu, bisa jadi ya, dengan orang-orang yang tidak sevibrasi dengan kamu, dengan orang-orang yang ngegosipin kamu,
Bisa juga ini konflik batin di dalam diri kamu sendiri, ya kan? Karena masalah keuangan ya, masalah pekerjaan, kamu jadi dilema, jadi bawaannya marah-marah, khawatirnya luar biasa gitu ya. Ya, tapi karena ini semacam ada tuntunan yang mengarahkan kamu ya. Hey Gemini, kamu harus kembali nih. Sujud, berdoa, tenangkan diri. Jawaban ada di dalam dirimu. Jawaban ini akan menuntun kamu terhadap orang-orang atau terkoneksi dengan orang-orang yang akan memberikan informasi atau jalan keluar bagaimana kamu bisa mengatasi kesulitanmu. Semacam itu di sini ya. Ya, dan untuk Queen of Wands-nya ada di Empress ya. Di satu sisi Queen of Wands ini adalah seseorang sebenarnya enggak sabaran juga ya. Bisa dikatakan dia ini enggak sabaran, tapi di satu sisi dia juga bisa belajar untuk sabar. Ya, sabar menanti rezeki, menantikan sesuatu yang bisa memperbaiki situasi atau masalah hidup gitu ya. Ya, oke, ada Ten of Cups. Ya, bakalan ada kebahagiaan di minggu ini ya, ada Justice. Ya, jadi in the end kan, ini kamu jadi seimbang dia energinya. Tadinya kacau gitu ya, kacau. Ini berkutat dengan diri sendiri, dengan orang-orang di sekitar, pikiran negatif semua ada di sini gitu ya. Yang masalah keuangan lah, yang kehilangan pekerjaan lah ya, yang ada gosip-gosip lah. Tapi orang-orang terdekat kamu juga nih yang akan memberikan jalan keluar nih ya, informasi gitu ya. Dan ya pada akhirnya kamu akan memperoleh kebahagiaan. Ya, energinya di sini kembali netral. Ya, kembali lagi seimbang di sini ya untuk energi Gemini. Wow. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu ya. Untuk spiritual guidance-nya Gemini. Gemini. Okay, raise or promotion, quiet retreat. Yeah, congratulations, an increase in your abundance flow awaits you. This is a result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Keep up the good work. Ya, kamu harus senantiasa konsisten di dalam bekerja gitu ya. Tetaplah semangat untuk bekerja, jangan jadi patah arang, jadi bingung ya. Ya, kadang memang di dalam pekerjaan atau karena situasi finansial bisa membuat kita jadi bingung ya, terus stuck gitu, nggak tahu harus berbuat apa gitu. Itu yang membuat kita jadi sedih gitu, rasanya pengen meninggalkan pekerjaan ini gitu ya. Tapi spiritual guidance kamu mengatakan tetaplah ya bekerja keras. Kalau kamu tekun, bersabar, ya ada The Empress di sini nih, ya kamu akan memperoleh hasil yang sangat besar. Ya, there will be an increase in your abundance flow awaits you. Ya, keberuntungan rezeki itu enggak selalu datangnya langsung blub gitu ya, menimpa kamu kan gitu ya. Ya, kadang ya memang prosesnya harus nunggu dulu, harus bersabar dulu. This is a result of your positive focus and willingness. Iya, harus ada fokus, harus ada juga pikiran positif, ketekunan, tanggung jawab, kesabaran, dan kamu akan memperoleh keberuntungan tadi gitu ya, supaya patternnya nggak berubah-berubah terus, dia bolak-balik terus gitu maksud saya ya. Jadi jangan karena ada masalah di tengah-tengah dari kondisi kamu jadi stuck di situ, nggak semangat, nggak tekun lagi bekerja gitu ya kan. Nah, nanti ini bisa kembali lagi ngulang dari awal gitu. Jadi senantiasa terus jaga konsistensi kamu, rasa tanggung jawab, ataupun kontrol diri kamu ya, emosi kamu, itu yang paling utama ya. Oke, yang kedua adalah quiet retreat. It's time to disconnect from the outer world so that you can discern and process your true thoughts and feelings from your inner world. Create this quiet time for yourself and you'll have more clarity about what to do next. Yes, ini nih
Kamu seperti stucknya di sini, nggak tahu harus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Ya, di dalam karir atau finansial ya. Kalau kita ngejalani hidup ini kan pastinya berbarengan dengan keuangan ya kan, dengan pekerjaan. Nih aku selanjutnya gimana ini gitu. Apa yang harus aku lakukan ini ya. Terkhusus apalagi kalau kamu ini ada yang kolaps ya keuangannya atau nggak punya pekerjaan jadinya gitu, kehilangan pekerjaan. Ya, ini jadi gelap gitu ya kan. Ya, tapi kamu jangan larut di situ. Kamu harus kembali ingat lagi ya kan. Ingat, tenangkan hati. Kamu harus koneksikan diri kamu dengan spiritual guidance kamu ya. Ya, coba ambil posisi yang adem ya, tenang. Masuk ke kamar, berdoa. Ya, kamu akan mendapatkan pencerahan di sana. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi ya, bakalan ada ini ada tuntunan nih yang akan menuntun kamu untuk menenangkan diri nih. Nah, setelah itu kamu akan memperoleh pencerahan. Setelah kamu memperoleh pencerahan, ini semacam ada nih yang menuntun kamu nanti untuk ketemu dengan beberapa orang gitu ya. Dan ini akan memberikan jalan keluar, dan ini akan membawa energi fresh di dalam diri kamu gitu. Dan pada akhirnya situasi emosional kamu yang tadi di sini nih, energi kamu kembali bisa netral lagi di sini. Ya, intinya adalah pekerjaan bisa sukses ya. Apa yang kita kerjakan itu bisa berjalan dengan lancar kalau energi kita netral. Ya, balance gitu. Ya, dan di sini kamu mendapatkannya ya. Oke, ada release jealousy. Jealousy is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Ya, bisa jadi ada nih beberapa di antara teman-teman kamu ya, bisa jadi teman geng atau teman kerja, ada yang gak suka sama kamu ya. Rasa-rasanya mereka ngegosipin aku lah gitu ya. Teman sendiri kok ngegosipin teman sendiri, atau kamu ngerasa teman kamu kemajuannya sudah melejit ke atas gitu ya. Kadang kan kita mau ngerasa jadi minder gitu ya kan. Ya, jangan menjadi minder atau jangan menjadi kecil hati ya. Terus gara-gara itu kamu jadi berpikiran yang ini ya, pesimis terhadap diri sendiri, berpikiran negatif sama semua orang. Alah, dia bisa seperti itu kan karena begini-begini. Mencari sisi-sisi negatif untuk membenarkan diri sendiri, pendapat sendiri, karena kita melihat orang lain misalnya lebih dari kita gitu. Jangan seperti itu. Jadikan keberhasilan orang lain menjadi inspirasi untuk memotivasi kita semakin maju gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya kan? Ya, tentunya ya dengan yang tadi nih, harus lepaskan diri dulu dari pikiran-pikiran negatif yang tadi. Oke. Game ini jangan diambil hati ya untuk beberapa pesan yang menurut kalian sangat sensitif. Semoga ini bermanfaat buat game ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kalian dan saya terkoneksi satu sama lain. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat untuk game ini, and semoga kalian berbahagia. Goodbye.